Selamat siang, salam sejahtera Bapak Ibu dan pemirsa dimanapun Anda berada. Siang ini selama 30 menit ke depan saya ditemani Arwana Band, pimpinan Bapak Ardi dan kawan-kawan akan mengajak Anda semua untuk kembali ke 20 tahun ke belakang. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat hari jadi ke 20 untuk seluruh warga perumahan Puri Toksomo. Bapak Ibu yang kami hormati dan pemirsa dimanapun Anda berada, ada apa dan bagaimana Puri Toksomo 20 tahun yang lalu dan sehingga sampai menjadi seperti sekarang ini. Bahkan yang terakhir luar biasa tadi kita saksikan suasana yang sangat membanggakan, penampilan dari sanggar tari kita, pimpinan Ibu Ardi dan Bu Binarto. Ini merupakan suasana terbaru perumahan kita yang sudah 20 tahun kemudian mencapai apa saja. Terakhir ternyata kita sekarang sudah punya sanggar tari seperti tadi yang dilakukan oleh putra-putri kita dengan luar biasa. Bapak Ibu, tentu kita harus bertanya kepada sumber-sumber yang sekaligus sebagai pelaku sejarah. Dan inilah talkshow menapak sejarah, memahat kehidupan Puri Toksomo. Tidak berlama-lama saya akan undang sekaligus 5 narasumber terhormat untuk hadir di atas panggung dan berbincang-bincang bersama dengan saya. Narasumber yang pertama, yang terhormat Bapak Trijoko Minto Nugroho. Kami persilahkan untuk menjadi tamu saya. Yang kedua, tamu berikutnya adalah Bapak Wahyudi Sarjito. Kami kepada Pak Wahyudi dengan menjadi tamu saya. Selamat datang Pak Tri, apa kabar? Gimana Pak Tri? Tamu yang berikutnya ini seorang ibu, Ibu Irianingsih atau biasa kita sapa dengan Bu Iri. Selamat datang Pak Iri di ruang tamu saya pada siang hari ini. Tamu yang berikutnya yang kita undang namun beliau berhalangan hadir adalah Bapak Indra dari RT 1. Selamat datang Bu Iri di ruang tamu saya, sehat selalu Ibu. Ini yang gongnya ini. Narasumber yang kelima yang kita undang adalah Bapak Heru Kristiawan. Kepada Bapak Heru Kristiawan kami aturi pinarak di ruang tamu saya Pak Heru. Selamat datang Pak Heru di ruang tamu saya, sehat selalu. Baiklah, sekali lagi selamat datang Bapak Ibu, semoga sehat selalu. Terima kasih telah berkenan hadir untuk kami menjadi narasumber. Kita akan ngobrol singkat sambil nanti bernostalgia mengarungi lorong waktu ke 20 tahun yang lalu Bapak Ibu. Nanti berbagi histori, berbagi sejarah agar supaya warga Puri Toksomo dan juga para generasi muda, generasi penerus nanti tahu ceritanya ada apa di balik perumahan yang luar biasa ini. Sampai kemudian Puri
tempat ini menjadi sebuah kemungkinan yang hangat seperti sekarang ini, tentu ada story atau catatan-catatan sejarah dalam perjalanannya Bapak Ibu. Saya akan mengulik beberapa hal tentang histori Puri Tok Songo dari Bapak Ibu. Nanti akan kami urut. Narasumber yang pertama nanti Pak Tri, kemudian yang berikutnya Pak Diyudi, Bu Irin, dan sebetulnya ada Pak Indra, tapi Pak Indra ada berhalangan karena ada yang gerah di rumah sehingga tidak hadir. Tidak apa-apa, nanti gongnya adalah tokoh legend yang tidak asing lagi, Pak Heru Kristiawan. Sekali lagi selamat datang Bapak Ibu, terima kasih sekali. Baiklah, kita akan mulai dengan mengulik. Yang pertama, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada narasumber yang pertama, yaitu Bapak Tri Joko. Pak Tri Joko, Pak Tri itu kan dari literasi yang saya baca, Pak, waktu itu 20 tahun yang lalu Bapak masih di legislatif sebagai ketua DPRD Kota Magelang ya Pak ya. Wah, terima kasih Pak. Ini langka loh Pak, saya bisa mengundang tokoh Kota Magelang begini. Langka ini. Maksud saya begini Pak Tri, disinilah tajamnya pena para pemimpin baik waktu itu di eksekutif maupun legislatif yang kemudian berkolaborasi lalu menghadirkan suatu manfaat yang luar biasa untuk masyarakat. Nah, pertanyaan saya untuk Pak Tri nih Pak, dari sisi pemangku kebijakan Kota Magelang yang Pak Tri salah satunya waktu itu, bagaimana Pak dinamika hingga terbangunnya perumahan ini tentu dulu kan sawah atau apa, sehingga sawah ini jadi perumahan seperti ini. Monggo Pak Tri. Terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada panitia. Terima kasih sebesar-besarnya hingga terlaksana acara ini. Melatar belakangi adanya perumahan Puri Tok Songo ini adalah pada waktu itu hampir 50% lebih pegawai negeri yang ada di Kota Magelang itu tinggal di kabupaten, sehingga banyak aspirasi yang masuk dari eksekutif maupun legislatif agar kita pemerintah Kota Magelang berperan aktif untuk menyediakan perumahan yang bisa dinikmati oleh khususnya pegawai negeri sipil yang ada di lingkungan pemerintah Kota Magelang maupun warga masyarakat pada umumnya. Sehingga pada waktu itu banyak sekali bahasan-bahasan yang harus kita lalui, dinamika yang harus kita hadapi, sehingga terlaksanalah Puri Tok Songo ini. Jadi bahwa sebetulnya dulu awal-awalnya itu namanya bukan Tok Songo Pak. Wah, Sukorini, Puri Sukorini. Ya, namun begitu banyak masyarakat karena Sukorini itu ada di tengah-tengah kelurahan Cacabat, sehingga kita semua mengetahui bahwa di lingkungan kita yang paling dekat ini sekarang ini adalah makam Mbah Tok Songo atau Mbah Abus Salam. Untuk itu makanya disepakati oleh pemerintah dan diamini oleh DPRD Kota Magelang menjadi Puri Tok Songo. Luar biasa Pak Tri, ternyata baru tahu. Saya juga 20 tahun tinggal di Puri Tok Songo, baru tahu. Kemudian Pak Tri, tentu waktu itu eksekutif legislatif merencanakan sebuah pembukaan lahan baru, itu kan pasti ada dinamika, ada kendala-kendala yang menyertai Pak waktu itu. Monggo Pak Tri. Jadi kalau kendala yang sangat serius, alhamdulillah tidak ada. Ya, kami bersyukurnya pada waktu itu eksekutif dan legislatif itu dalam merencanakan
perumahan ini istilahnya belum ada LSM, Pak. Jadi belum ada yang begitu mengganggu dengan perjalanan kita ini. Namun bahwa dinamika-dinamika yang muncul yang paling agak begitu berat yaitu persetujuan dari perumahan Perumda Kota Magelang, karena bahwa beliau-beliau ini yang sudah lama menempati itu, bawah ini dulu kan juga bantaran sungai, Pak. Separuh itu bantaran sungai, dari mulai batas lapangan tenis sampai ke Kali Progo itu kan bantaran sungai. Maka dari itu dengan kegigihan, dengan kecermatan kita semua, akhirnya pemerintah Kota Magelang menyediakan tanah ini dan dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang pada waktu itu, yang sekarang kita kenal bersama, yang namanya PT, saya lupa itu, yang dipimpin oleh Pak PT PAS ya, PT PAS ya, dipimpin oleh Pak Tony, begitu Pak. Tentu kan dinamika itu ada ya Pak Tri. Lalu tadi Pak Tri, ini berkah Pak Tri sebetulnya bagi para pegawai negeri atau para pamong praja dan lingkungan masyarakat sekitar ini. Apakah itu Pak atau apa Pak yang menjadi latar belakang pemangku kebijakan pada saat itu sehingga ini diputuskan untuk menjadi pemukiman gitu Pak? Terima kasih. Sebetulnya seperti yang saya sampaikan di muka tadi, bahwa aspirasi dari masyarakat maupun 50% lebih pegawai negeri sipil yang ada di Kota Magelang ini bertempat tinggal di kabupaten. Jadi akhirnya kita eksekutif dan legislatif berencana untuk mendirikan lingkungan, dan alhamdulillah sampai saat ini menjadi sebuah lingkungan yang sangat nyaman, lingkungan yang sangat asri. Bahkan sampai detik ini itu banyak sekali orang luar itu mengatakan bahwa Purituk Songo itu adalah perumahan yang elit, padahal kita sendiri tahu bahwa disinilah sebetulnya hegemoni kehidupan di masyarakat Purituk Songo ini, bahwa toleransi itu benar-benar dijaga dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Tri, luar biasa sekali. Munjuk dulu Pak Tri. Ya. Monggo. Sambil saya akan beralih ke narasumber selanjutnya. Ini juga tidak kalah legend juga, salah satu sepuh juga, ke Pak Wahyudi. Sejauh catatan yang dan cerita-cerita yang saya tahu Pak Deyudi ini kan termasuk penghuni awal yang juga sempat menyaksikan bahwa waktu itu jalan masuk masih tanah-tanah, terus kemudian karena masih dikerjakan, lalu kafling-kafling juga masih tanah, bekas sawah masih dikeruk untuk diratakan dan lain-lain. Nah, monggo Pak De, mohon diceritakan pada saat itu situasinya seperti apa Pak De? Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya ini di depan hanya didarat sama Pak Adi Lukmantoro untuk bercerita. Aku rasa cerita Pak. Kisah ini saksi hidup, jadi kalau dikatakan narasumber adalah sebelah kiri saya Pak Tri Joko Minto Nugroho. Monggo Pak De. Yang mengawali keinginan punya rumah Mas. Tak rewangi loro. Itu sebenarnya akan pengembangan PT ini sebenarnya akan belum ada tempat ning wis ditawarkan Mas. Jadi rumah sini ada 4 tahapan, jadi ada wawasannya yang ada di sekitar Gor, sekitar Arne, Sacabang, terus di Magersari. Alhamdulillah, jadi berbagai tahapan dilalui. Ternyata dealnya itu ketemu di Sacabang. Nah, pun saat itu atas jasa almarhumnya saya. Edok-edok ini daftar gitu. Edok-edok
Ternyata dirasakan sebelumnya masih tanda tanya itu berbagai waktu ya Pak. Dan kita masih milang-milih. Nah, akhirnya saya sebagai pendamping kon ninjo di sini. Seperti apa Pak? Wah, cerita ya saya tak bayangin tak kayak foto ya besok. Punya dokumen sedikit Pak cerita ya sedikit. Apa awalnya setelah saya itu booking fee Pak. Booking fee. Di booking fee itu kalau tidak salah tanggal 16 Oktober hampir ulang tahun. 16 Oktober 2001 Pak. Jadi sebelum 2001 saya sudah keliling. Jadi kalau lihat kontur tanah ini mesake Pak. Jadi 2001 itu sudah ada cikal 2001 sudah. Jadi 2001 sudah mulai. Saya booking fee dengan angsurannya 12 juta, diangsur 4 kali. Ternyata alhamdulillah direwangi gundul nggo sikil gundul. Pak D waktu itu booking fee terus mirsani ke sini seperti apa Pak D? Ya sementara kan waktu itu saya melihat pertama kali di tempat Pak Bambang Nastio. Ya saya nengok di situ kok masih hamparan sawah Pak. Masih sawahnya. Masih sawah tapi Pak D booking sawah berarti Pak. Ya. Booking sawah masih. Ya betul booking sawah. Ning ngutang Pak. Ngutang. Ya akhirnya proses berlanjut sampai selesai booking fee baru lanjut. Ada pengerasan baru itu masih batu-batu Pak. Saya masuk baru dikenakan saya sudah waktu itu masih kafling ya Pak. Masih. Makanya terus belakangan kan namanya dulu bukan nomor tapi kafling. Nah, kafling. Pak Didi itu bukan nomor berapa, nomor kafling berapa lupa Pak. Kafling berapa gitu ya. Nek dia apa? Nek kafling berapa? Itu Mas. Ceritanya akhirnya lama-lama ngajak anak saya. Sekarang sudah dua anak kabeh. Itu anak saya umur 6 tahun, yang umur 2 3 tahun. Tak ajak ke sini Pak. Dia ada apa kau sini Pak? Nah ini, tahu loh kok di sawah. Ya enggak apa-apa. Nah, tapi dia tahu kelas 6 tahun apa Bapak di sini. Nah, itu sedihnya ternyata jingklak Pak. Nggone panas ora rombo, anakku nyekseni sampai Progo itu. Jingklak Bapak mau punya rumah di sini. Masya Allah. Itu cerita luar biasa perjuangan untuk terus berkembang waktu sudah kelihatan yang booking fee kan sudah langsung dibuat Pak. Langsung dibuat. Sarana sudah jadi akhirnya tak tunggu di Pak karena sementara kan memang dari PT PAS monggo yang sudah booking fee panjenengan pirsa tungguin kon tunggoni Pak rakitan sambal pecel rokok apa bungkusan dari proses awal Pak D nungguin nunggoni ini ya yang rom wis pisan Pak gitu. Nah, itu ceritanya akhirnya jadi seneng anak saya jingklak tambah gatil Pak Bapak punya alhamdulillah. Terima kasih Pak D, luar biasa sekali historinya. Ternyata loro lopo dan lain sebagainya mewarnai kehidupan beliau-beliau yang lenggah di sini termasuk Pak Didi. Bahkan dari mulai booking sawah sampai jadi rumah beranak pinak di sini Pak. Ya, monggo lah itu ceritanya cucu. Itu. Jadi terima kasih Pak D. 6 tahun 3 tahun sudah jadi saksi itu. Ngaten Pak. Luar biasa Pak D. Terus saya ke Serugde belum ada tetangga. Belum ada tetangga. Saya bedol di Sawang Santen tak gori ini. Terus Pak D kalau rapat RW gitu ya sendiri. Nah, setelah videonya ini nanti Pak. Nanti kita ulik-ulik beliau. Dikulik saja. Saja berkembangnya nanti monggo. Terima kasih Pak D. Terima kasih. Seru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke laptop. Pertinyi ini saya lanjutkan pertinyiin ke Bu Irin. Bu, ini menarik karena ibu termasuk wanita pertama yang menempati rumah di Burituk Songo. Bahkan saya masih ingat Bu waktu itu 20 tahun yang lalu saya bujangan datang naik motor lihat-lihat keliling di gang-gang perumahan ini, dicegat sama Bu Irin. Mas, mau kemana? Anu Bu, saya mau cari kontrakan. Buat siapa? Buat saya. Sini. Ibu ini paling tahu hal-hal seperti itu waktu itu. Saya ingat betul.
Ya, jadi informasi rumah yang bisa disewa, dikontrak, hampir semua seperumahan ini Bu Irin tahu. Nah, monggo Bu Irin, bagaimana situasinya pada saat awal tersebut? Nanti juga berapa orang yang sudah menghuni menemani Ibu di Burituk Sopo ini? Monggo Bu. Ya, terima kasih Pak Adi kesempatan yang diberikan kepada saya. Tapi sepertinya kok talkshow-nya diabaikan sedikit ya, atau sedikit diabaikan. Tidak apa-apa Bu, kan kita Tapi sepertinya kok talkshow-nya diabaikan sedikit ya, atau sedikit diabaikan. tidak apa-apa Bu, kan kita live. Ini streaming disaksikan di seluruh dunia. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Semangat. Masih ada semangat. Masih Ya, tenang saja. terima kasih. Beliau masih Terima kasih juga Pak Adi kesempatan. Silakan, Saya Bu. jadi cantik sendiri. hari dulu Bu. Tidak ada yang membuat cantik, tapi cantik sendiri ya. Iya. Iya, betul. Terima kasih. Begini Pak Adi, saya awalnya itu ingin sekali punya rumah. Saya sudah bosan kos, gitu ya. Kemudian saya berdoa, Tuhan saya sudah bosan kos. Saya ingin punya rumah. Besoknya ada teman membawa brosur perumahan di sini. Terus saya tanya-tanya ke orang di Perumda dan di Tadaban yang atas itu, saya tanya-tanya, kalau lokasi di bawah situ pernah tenggelam banjir apa tidak? Gitu Nah ya? itu Khawatir ya, Bu, ya? iya betul. Nah, saya tanya-tanya karena ketika saya melihat tempat ini, itu saya merangkak di jembatan yang nanjak itu depan rumah Pak Nur, Ya. itu tidak ada jembatannya. Saya merangkak di situ, saya sampai belakang sini lewat pinggir sana. Itu belum ada jembatan di atas. Belum ada. Itu lompat gitu ya. Iya, merangkak. Iya, Merangkak ya? iya. Terus saya tanya-tanya penduduk sekitar, pernah banjir nggak? Kakek neneknya pernah cerita kalau daerah di bawah ini kebanjiran, istilahnya tenggelam, kelep bahasa Jawanya. Gitu. Penduduk di atas mengatakan enggak. Enggak ya. Iya. Kemudian saya mantap, Terus itu ya, begini, iya, Bu, mantap. begini gitu ya. Iya. Ya. Berapa bulan kemudian ya lama ya, setahunan itu saya lihat lagi kok nggak ada kabar-kabar gitu ya dari pihak developer. Kemudian saya lihat ke sini ada bego Ya. untuk meratakan tanah yang begonya sudah rusak, nggak bisa dipakai sehingga lama sekali. Kemudian tahun 2003 direalisasi perumahan ini. 2003 saya tiap hari datang ke sini. Tiap hari ya, Bu, ya? Iya. Jadi mandor ya, Bu, ya? Iya betul. Saya mandor sekaligus wakil pengawas. Oh, kenapa? Itu waktu itu insinyur gampangnya ya. Kalau sarjana teknik itu kan kepanjangan. Gampangnya insinyurnya tuh masih muda-muda. Nongkrong di belakang sana itu dekat pos satpam yang belakang, Iya. tapi belum ada pos satpam. Di bawah pohon kelapa mereka nunggu para pekerja tiap berapa rumah diawasi oleh Basgorong, Iya. berapa orang seperti itu. Setiap Basgorong dapat jatah berapa itu saya lupa. Nah, rumahnya untuk percontohan itu rumahnya Pak Imam. Oh, Pak Imam. Iya, dibangun dulu. Pak Imam. Ini Pak Imam Subarga. Oh, ini rumah Iya, percontohan. itu waktu itu untuk contoh yang Contoh. di belakang. Berarti sudah dibangun dulu ya? Iya, untuk contoh. Yang lain belum ada. Belum. Tipe 21. Terus karena saya bosan kos, saya ngejar terus. Kapan punya saya dibangun? Nah itu. Kemudian ada relokasi juga ya. Ada relokasi yang tadinya rumah saya di sebelah sana, tengah, Iya. tipe 21, Oke. dipindah jadi di belakang. Iya. Seperti itu juga ya, Bu, ya? Iya, relokasi ada. Tapi terus kemudian dari rumah contoh ini satu di sini, berarti Ibu di deretan Iya. tempat tinggal sekarang. Iya. Rumah nomor 2 ya, setelah dibangun.
Tidak, saya tetap nomor 119 dari dulu. Kaplingnya juga. Nah, pembangunannya berarti rumah kedua yang dibangun. Oh tidak, Udah. yang depan-depan dulu. Yang depan-depan dulu. Iya. Nah, di sini Bu. Kering. Belakang. Terakhir. Iya, iya. Iya. Terus Bu ini waktu itu berarti baru berapa orang Bu yang mengurus? Iya. Bareng-bareng sama Ibu. Saya lanjutkan ya. Waktu saya ke sini itu saya nempati tanggal 5 April 2003. Terus saya di belakang sendirian. Sendiri. Kalau sore itu saya ajak putranya Pak Yudi, Mbak Iin dan Mbak Dari putar-putar sini. Kecil-kecil ya Bu ya? Iya, saya ajak keliling semua rumah ini, sehingga saya kenal Ya. semua orang. Satu persatu rumahnya saya baca, siapa yang punya. Ya. Saya tanya ke developer, tetangga saya nanti calonnya Siapa siapa. saja, gitu. Iya, betul. Terus Kalau kamu berapa orang gitu waktu itu? waktu itu baru 8 orang. 8 orang ya Bu? Iya, betul. Itu saya ini 8 orang? Saya hitung ya. Ya. Pak Yudi, Pak Yudi. pertama. Pak Yudi. Itu Pak Yudi nyusupi, saya enggak Bukan juga. Nanti minta diundang Bu. Nusul Iya, nggak apa-apa. padahal saya tahu. Mungkin masih bingung Bu nanti. Iya, betul. Terus saya senangnya nongkrong di belakang Pak, sini. Pak Yudi. Terus siapa Bu? Terus saya kan jalan-jalan. Jalan-jalan. Terus ada Bu Iwan, RT 4, Iwan. Bu Iwan. Priyatna, Bu Pri. Pak Priyatna, Bu Nunung. Bu Nunung, ya? RT 4 berada ke depan. Oke. Iya, terus Pak Pitoyo nomor 1. Pak Pitoyo. Iya, Pak Pitoyo 4 ya? 4 ya. Ya. 4, Pak Heru. Pak Heru ya. Terus Pak Indra. Pak Indra ya. Berapa ini juga? Nah, 6. 6. Kurang 2 sama Kurang Pak Heru dua. Bang. Pak Sigit. Pak Sigit. Ibunya setelah saya menempati, Oke. ibunya diboyong ke sini sama adik-adiknya. Oh, Pak Sigit Nempati sebelahnya Pak Miko Bu Mono ya? Iya. Iya, 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 iya. Ya, 7 toh? Satu lagi. Yang satu Bu Yudi. Bu Yudi. Bu Yudi Novian. Bu Yudi Novian. Itu mantannya baru. Panten baru ya? Iya. Panten baru, rumah baru ya? Iya, betul. Kalau Pak Yudi, Beliaunya ada enggak ya ini? saya undang rekannya tapi Iya. beliau ada Iya, betul. acara, jadi Nah, kemudian bagaimana sih kok setiap orang tanya kontrak, tanya rumah ke saya? Ya, itu. Nah, ini ada sejarahnya. Nah, Monggo. ini serasa saya milik rumah banyak sekali ya. Iya. Serasa saya developernya. Iya, betul. medeni ya Bu ini waktu itu. Betul. Betul. Jadi karena kebiasaan saya mengenal lingkungan Iya. dengan putranya Pak Yudi, Iya. itu akhirnya saya tahu rumah ini punya siapa. Setiap ada yang datang, saya tanya, Pak, rumahnya ditempati apa dikontrakkan? Oh, gitu. Nah, seperti itu. Iya, iya, iya. Terus saya Menarik. tanya juga, Pak, lampunya dinyalakan ya? Nanti saya mematikan sehingga lampu-lampu itu menyala. Setiap pagi jam 6 saya mematikan lampu, puter gitu. Iya. Terus kalau sore jam 6 saya nyalakan. Tiap hari. Iya, tiap hari. Makanya saya mengenal betul di jalan Beteng maupun di luar Beteng. Di luar Beteng itu sebetulnya ada sekitar setengah meter. Iya. Ada sekitar setengah meter karena saya jalan-jalan dengan putranya Pak Yudi itu melenggang saja, Iya. tidak kesulitan. Tapi kalau saya lihat sekarang pas bebeng, Pas sehingga sering rembes, gitu kan? Iya, sering rembes. Jadi di situ awal mulanya banjir. Itu iya, betul. Terus setiap pagi saya matikan lampu, sore nyalakan lampu. Akhirnya setiap orang yang ketemu saya cari-cari. Kadang-kadang ada orang yang betul-betul mencari kontrakan, ada yang hanya istilahnya matik-matik ya Pak Yudi ya. Dulu itu matik-matiknya itu mengetahui situasi di sini, Ya, gitu loh. Ibu langsung. Aman ya, gitu. Makanya ketika Pak Adi tanya, saya pandai. Iya ya, saya takut Iya, sekali waktu itu. benar sekali Siapa saya. ini? Kok Saya harus merasa aman, Ya, gitu ya, kan. ya, ya. Saya harus merasa aman. saya dicurigai Kak cerita Iya. waktu itu sama Bu. Bu, sopo Karena, ini? iya Pak Adi, waktu itu
kalau hujan Ya. kayak di belakang sini suaranya sampai rumah saya, cekur gitu. Iya, sekarang nggak terdengar. Nggak terdengar ya. Sudah banyak orang. Ini Pak Iya. Tri dan Pak Mul dan Iya, banyak lagi. betul. Baik, Bu Irin, menarik sekali. Bu Irin ternyata punya cerita luar Iya. biasa. Beliau ini ternyata apa penguasa atau bau rekso untuk Solo Iya. pada waktu itu ada 8 orang. Iya. Yang Terus pertama jadi 15 orang. jadi 15 orang dan Tersanya. seterusnya sampai menjadi RW. Ini menarik sekali, tapi Bu Irin unjuk dulu. Saya akan lanjutkan dulu dari 15 orang sampai jadi RW. Ini ada beliaunya ya. Ini yang ternyata yang termasuk 8 orang itu tadi ya, iya Bu ya. Yang termasuk 8 orang itu tadi. Siapa dia? Beliau adalah Pak Heru. Sebelum ke Pak Heru, saya sebenarnya mengundang satu tokoh juga. Ya termasuk tim 8 itu Bapak Ibu. Tim 8 yang tadi disebutkan Bu Irin, yaitu Pak Indra. Karena juga saya agak ada sedikit kenangan karena beliau tidak rawuh, saya coba ingat saja. Saya ingat waktu itu saya awal kesini, ini saya harus melapor Pak Indra sebagai keamanan lingkungan pada waktu itu. Mungkin itu yang nanti juga Pak Indra ini akan menjadi cikal bakal menciptakan sebuah sistem keamanan di Purituk Songo ini, yang termasuk kemudian menjadi ada Pak Jito dan kawan-kawan itu sampai sekarang. Jadi waktu itu harus lapor dulu ke sana ke Pak Indra kalau ada warga baru. Terus ya ini juga saya yang nyuruh Bu Irin waktu itu. Sampean lapor dulu sama Pak Indra. Rupanya berdelapan ini kompak. Jadi sudah kayak menciptakan sebuah sistem sendiri. Yang satu ini lang-lang keliling rumah-rumah, yang satu menciptakan sistem keamanan. Kemudian Pak Heru nanti dan yang lain apalagi gitu, nggak tahu waktu itu. Ada yang datang, saya otomatis sama Bu Irin suruh sana lapor dulu ke Pak Indra, itu rumahnya di sana sebelah sini, pas tikungan itu harus lapor dulu. Siap Bu, saya lalu ke sana. Dan ya tahun 2003 bulan November saya mulai ngontrak di rumah yang sampai sekarang saya tinggali dan juga beranak. Itu sekedar mengulas karena Pak Indra mohon maaf berhalangan hadir. Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan belum bosan, tapi memang sudah panas. Kita mau ke yang terakhir biar cepat, nanti kayaknya setelah kepanasan kita Ibu ini gongnya yang terakhir. Salah satu tim 8 pada kala itu, saya membayangkannya kayak sejarah apa gitu, ada tim 8 di Purituk Songo ini. Pak Heru, Bapak Heru Kristiawan. Pak Heru adalah ketua RW pertama di Purituk Songo. Kemudian bagaimana Pak ceritanya sampai RW 12 terbentuk secara formal sampai seperti sekarang. Kemudian juga sedikit yang saya ingat waktu itu kan Pak, itu kalau rapat RW itu yang datang seluruh penghuni Pak. Saya ikut intik-intik yang datang, saya hitung waktu itu ada 17 orang siapa. Nah nanti termasuk jumlah penduduknya waktu itu Pak RW ini jumlah penduduknya berapa, terus apakah kemudian itu yang kemudian menjadi cikal bakal RW 12. Sama nanti Pak masih ingat nggak ketua RT yang pertama ini siapa saja? Monggo Pak Eri. Terima kasih Pak Tugul Arwana. Karena ini adanya talk show dan ada kata-kata kembali ke laptop seperti bukan 4 mata, dulunya 4 mata jadi bukan 4 mata. Sekarang dipandu oleh Adi Tugul Arwana. Oke, baiklah, untuk memberi semangat kepada Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Kita aplaus dulu. Kenapa saya kalau tadi bilangnya selamat pagi?
semangatnya tetap pagi walaupun sudah siang. Memang saya sengaja. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, saya akan menceritakan sedikit lah, karena sudah waktu juga sudah menunjukkan sudah siang ya. Capek, enggak ada kegiatan yang lain. Jadi awal muawal dari ini saya boleh sekalian selesai gitu ya, tidak apa-apa ya? Apa-apa Pak Heru, silakan. Tadi sudah diceritakan Pak Yudi Sarjito, Bu Irin dari awal yang dari belum perumahannya baru 1 atau 2 yang dibangun sehingga sudah semuanya atau hampir semuanya itu terbangun. Cuman ada beberapa yang masih kosong saya lihat. Tapi rata-rata sudah terbangun dari kalau nggak salah ada 58 kapling di Budiman Pritu Songo ini. Awalnya itu kita warga yang sudah menempati. Waktu itu mungkin ya ada 15 orang lah kalau nggak salah hitung. Itu kebingungan mau bagaimana kita sebagai warga baru, kita mau mengurus entah itu nanti perpindahan, entah nanti ke depan sudah kita pikirkan. Nanti kalau ada kelahiran, yang sewu, ada kematian dan sebagainya, akan bagaimana? Apakah kita akan menginduk atau dompleng atau diikutkan ke RW 9 waktu itu? Gitu. Akhirnya dari bapak-bapak yang ada waktu itu seperti Pak Wahyudi Sarjito, Bu Irin, ada Pak Bambang Suprawoto, Pak Supriyono, ada Pak Aris, ada Pak Heri BCA itu dan sebagainya, banyak sekali orang bapak-bapak waktu itu. Sehingga ayo kita berusaha mencari bagaimana tata cara mau membentuk suatu RW, RT itu bagaimana. Akhirnya dengan waktu itu ada namanya Pak Bambang Suprawoto. Pak Bambang Suprawoto itu dia kalau nggak salah waktu itu dinasnya di Kominfo kalau nggak salah. Capil. Waktu itu capil yang terakhir Pak. Sebelumnya capil kita Kominfo kalau nggak salah. Kembali lagi. Oh gitu. Dia kembali lagi. Itu sehingga ada Perda nomor 17 tahun 2001. Itu tata cara pembentukan RT, RW ada di sana semua. Nah, akhirnya kita mengadakan dasar itu kita mengadakan pertemuan-pertemuan yang namanya embrio atau paguyuban waktu itu Pak, paguyuban Orito Songo gitu. Itu saya masuk di Perumahan Pritu Songo itu 2003. Itu kalau pas anak saya yang kedua itu lahir. Jadi ibunya itu melahirkan Ibu Dirahayu, tapi pulangnya langsung ke Perumahan Pritu Songo bulan Maret. Selanjutnya setelah ada paguyuban itu tadi, itu adalah embrio dari terbentuknya RW. Nah, tahun 2003 Maret kita tiap bulan, karena juga masih nengok rumah ya, karena waktu kita masih kontraktor. Jadi saya itu dulu ya kontraktor, elek-elek gini kontraktor, tukang kontrak sana sini maksudnya. Akhirnya sambil dibangun, berjalannya waktu, kita pertemuan dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada waktu itu karena masih sedikit. Terus kalau pertemuan waktu itu ngumpul semua ya? Jadi gini, itu pertama kita ngumpul di daerah Jalan Arwana 4, itu di sana pertama. Terus kita memanfaatkan selanjutnya di Balai RW itu sebelum diresmikan kita sudah rapat dan akhirnya putusannya kita menghadirkan Pak Tony sebagai pemilik atau pemilik pas itu yang mengurusi kita, karena ada surat DPT pas itu bahwa untuk keamanan karena sudah mendekati banyak gitu, akan dikembalikan ke atau diputus untuk penjaga malam. Jadi penjaga malam itu masih dibayar oleh PT, terus nantinya akan diserahkan ke penduduk atau di warga Pritu Songo.
itu di bulan September awal gitu ya. Karena juga akan diberitahukan bahwa nanti tanggal 30 September akan diresmikan oleh Bapak Wali Kota. Mungkin kalau ini bagus sebenarnya Pak, kalau mungkin ada dokumentasi waktu itu kan biasa kegiatan acara penandatanganan prasasti berdirinya perumahan ini, itu mungkin di Kominfo ya Pak ya, mungkin ada itu lah, cuma ditampilkan bagus itu. Jadi waktu tanda tangan, kayaknya di sini nih, acaranya di sini. Ulang tahun berikutnya kita cari dulu Pak. Betul, itu memang tidak apa-apa, ini waktu masih panjang dan berjalan terus nggak apa-apa. Nah akhirnya acara penyerahan perumahan selesai, katakan tanggal 30 September 2003 itu surat kita bikin ke kelurahan sehingga kita waktu itu mengusulkan harus ada minimal itu 3 RT dalam 1 RW. Nah, selanjutnya kita buat susunan kepengurusan RW waktu itu gitu. Ketuanya saya, ketua RW maksudnya. Waktu itu saya masih muda. Jadi saya sebagai sekarang itu tua ya. Bu Irin aja yang sampai sekarang masih muda. Jadi waktu sekitar 35 tahun waktu itu saya jadi RW. Ketuanya saya, wakil ketuanya Pak Supri. Pak Supri ada ya Pak Supri? Tadi saya melihat Pak Priyono, Esos ada. Itu terus ada bendaranya Pak Bambang yang saya ingat ya. Pak Bambang Suprawoto itu bendara, terus ada Pak Almarhum Pak Harso Wibowo, Pak Harso Wibowo ya. Ya, sekretaris itu. Terus ada Pak Aris Andoko itu juga. Ya, ini seksi pendidikan itu waktu itu. Terus Pak Yudi ada, Pak Yudi Sunan. Ya, Pak Yudi itu nggak salah dia kepemudaan, dari itu kepemudaan kalau nggak salah waktu itu. Dan ada susulan dari RT 1 sampai 4. RT 1 itu kalau nggak salah, RT 1 itu kalau nggak salah RT-nya pertama itu Ketua RT ya Pak? Ketua RT, iya. RT 1 siapa Pak? RT 1 siapa? RT 1 itu Pak Wisnu Pitoyo, Pak Pitoyo. Pak Wisnu Pitoyo. Terus RT 2 itu Pak Oni. Pak Joni ya? Pak Joni. Terus RT 3 itu Pak Tri Herwan Jasmiko itu Pak. RT 3 itu. Terus nomor RT 4 itu Pak Yudi Novia. Ya. Jadi dari susunan kepengurusan RW itu ada sekretaris, anggota, bendera dan lain sebagainya, kelengkapan seksi itu. RT juga ada kelengkapannya itu. Akhirnya saya usulkan dan setuju oleh Alhamdulillah. RW itu ya. Kalau nggak salah ya, itu kita ditetapkan menjadi RW 11 waktu itu. RW 11 dengan SK-nya kalau nggak salah itu tanggal 20 Januari 2004. Hafal ya sampai Pak RW? Oh, jadi Pak RW. Dia lupa ingat lah. Ya. Melakukan lupa. Betul. Sering melihat melakukan lupa ya itu. 2004 kita menjadi RW 11. RW 11. Ya, RW 11 bukan RW 12, sekarang kan RW 12. Ya. Terus itu yang tanda tangan itu waktu itu kepala kelurahannya itu Pak Yunus. Mungkin Pak Yunus jadi apa sekarang Pak? Sekarang jadi kepala DLH. Sekarang kepala DLH Pak Yunus AP itu waktu itu kelurahan atau kepala kelurahan. Terus camatnya masih camat Selatan, Magelang Selatan itu Pak Kadip. Kadip juga warga ya Pak Camat waktu itu tahun 2004. Nah, terus pemekaran sehingga menjadi 2012. Jadi ada penataan di kota pecah menjadi 3 kecamatan dan 2 kecamatan. Terus RW-nya kelurahan juga perubahan di susunan RW. Makanya dari Puri Mangrito Somo itu dari RW 11 menjadi RW 12. Luar biasa. Itu kira-kira Pak Tukul tepuk tangan Bapak Ibu. Kita jadi tahu melek negara tempat tinggal kita ternyata ceritanya bikin merinding benar-benar deh, bikin merinding. Dan tim 8, tim 15
RW pertama, RT pertama-tama kita semuanya tahu hari ini. Dan yang ini tentu ya awalnya dulu karena kejaksanaan pemerintah pada saat itu memberikan suatu bentuk penghargaan dan lain sebagainya kepada para pegawai negeri. Nyatanya juga yang lenggah di sini ini PNS semua. PNS saya yang enggak, PNS saya dalam memang berubah pegawai negeri. Wah, alhamdulillah saya swasta yang tinggal di lingkungan pegawai negeri. Saya luar negeri raya. Menginjak ke yang terakhir, Bapak Ibu, sebelum nanti kita aturi lenggah lagi, pertanyaan untuk semua. Pertanyaan untuk semua, nanti singkat. Apa harapan Bapak Ibu untuk Puri Tuksowo ke depan? Monggo Pak Tri. Oke, terima kasih. Yang kedua, jadi harapan saya bahwa hari jadi ini perlu dilestarikan, terutama dalam rangka kita menguri-uri budaya kita sendiri, juga lebih mendorong anak-anak muda untuk lebih peduli sama lingkungan, dan mudah-mudahan Puri Tuksowo RW 12 ini menjadi pionir dalam rangka toleransi antar warga masyarakat. Karena selama acara ini berlangsung, saya melihat wah akudu dan lain sebagainya ini sangat istimewa. Mudah-mudahan Tuksowo ini menjadi lingkungan paling toleran di Kota Magelang ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Tri. Kita aminkan menjadi perumahan yang paling toleran di dunia, Puri Tuksowo. Tadi apa harapan Puri Tuksowo ke depan tadi? Terima kasih. Untuk yang kedua, jadi harapan saya tidak mulu-mulu. Yang satu, yang penting tangani amanah. Dan masih banyak cita-cita. Mudah-mudahan bisa berkembang lagi dan bisa gemah limpah roh sinawi. Anak-anak biar besar mandiri, bisa sukses berhasil. Itu aja. Terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu, kita aminkan. Ibu, apa harapan Ya. untuk Puri Tuksowo ke depan? Ya, jadi saya punya harapan besar dengan generasi di Tuksowo ini. Kalau dulu Bapak Ibu mengenal saya ngomong anak-anak kecil. Kalau saya jalan diikuti anak kecil banyak sekali. Ya, sampai sekarang. Nah, dari yang anak-anak kecil itulah saya punya harapan akan menjadi generasi-generasi penerus atau perumahan Puri Tuksowo ini melahirkan pejabat-pejabat baru. Amin. Gitu ya, generasi-generasi yang hebat. Seperti itu. Ya ini sih memang selain saya senang anak kecil ya, profesi saya kan juga sebagai guru. Harapan saya ya seperti itu. Terima kasih. Anak-anak yang dulu bersama saya dari yang lain, saya berharap mereka jadi orang yang hebat, Amin. berguna bagi nusa dan bangsa, dan generasi berikutnya juga. Ibu sekarang cucunya sudah banyak, gitu. Banyak sekali. Anak yang di daerah gitu. Ya, betul. Sekarang sudah banyak punya Iya, anak. ya kalau dihitung cucu ya sudah banyak. banyak sekali, betul. Karena sudah banyak yang kerja. Itu Mas Jani saya nggak ngomong, tapi kalau Dulan saya tahu. Itu sering ikut gitu. Ada apa kerumun-kerumun putranya Pak Samsul di depan itu juga, ya putranya Pak Bambang sudah jadi orang semua ya. Iya. Putranya Pak Yudi Iya. sudah jadi orang semua. Sehingga kalau anak itu cucu saya kalau punya anak, betul. Nah, saya berharap generasi penerus di sini menjadi generasi hebat. Amin.
Amin. Bu Irin, terima kasih tepuk tangan Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada. Pak Heru, apa harapan Bapak untuk Purituk Songo ke depan? Baiklah, yang kedua nih Nggih. Harapan. Tapi sebenarnya saya cuma tanya, ini cuma sebenarnya saya sebentar saja Nggih. Ya. Apa yang terpikir dari Bapak dan Ibu Bapak adik semua yang ada di halaman halaman tenis lapangan Purituk Songo ini, dalam hal banyak orang tanya, Purituk Songo itu apa sih? Purituk Songo itu apa? Atau Tuk Songo itu apa? Coba apa yang ditanya Tuk Songo itu apa dari pikiran Bapak Ibu semua? Pasti, oh dari mana Tuk Songo? Berarti pikirannya orang, aku juga sama. Pikiran saya itu Tuk Songo itu sebuah perumahan yang dulu yang ada Tuk Songo nih, maksudnya ada mata air sejumlah 9. Pikiran saya juga begitu. Ada juga yang tanya, Tuk Songo itu daerah Borobudur. Itu banyak pertanyaan semacam itu yang kita sadari. Lah, terkait dengan harapan di perumahan Purituk Songo ini yang namanya perumahan yang ada tanggal lahirnya itu tidak banyak. Salah satunya Purituk Songo. Banyak sekali perumahan yang tidak ada tanggal lahirnya. Tapi untuk Purituk Songo hebat, ada tanggal terbentuknya atau lahirnya. Tepuk applause semua. Baiklah, pada harapan kami selama saya mendiami atau tinggal di rumah Purituk Songo ini hampir 23 tahun, berapa ya? 20 tahun ya, 20 tahun sesuai peringatan 2 dasawarsa Purituk Songo ini. Toleransi tadi disampaikan Pak Tri itu benar adanya. Kita junjung tinggi toleransi, terus keakraban. Saya lihat keakraban di perumahan Purituk Songo itu hebat sekali. Amin. Dari awal semangatnya itu ada, dari awal terbentuknya. Dari tim 8 itu ya Pak? Iya, dari awal terbentuknya semangatnya untuk berkembang dan maju di perumahan Purituk Songo itu mana? Kita beri aplaus lagi. Semangatnya bagus sekali. Terus mungkin kegiatan ini memang perlu dilestarikan untuk tahun-tahun berikutnya, dilestarikan karena peringatan walaupun mungkin sederhana tadi disampaikan oleh Pak RW sekarang, kita berdoa dimakan dan lain sebagainya atau bersih-bersih dan lain sebagainya itu bagus. Atau mungkin malah ada tambahannya makan siang gitu ya Pak. Mungkin panitianya juga ada amplopnya gitu lah, bagus lagi. Itu di sponsori. Gitu aja, yang penting Purituk Songo tambah berkembang. Setuju? Setuju. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Pemirsa, demikian obrolan saya dengan para narasumber tadi. Terima kasih Pak Tri. Pak Tri, terima kasih. Tanda tangan Bapak pada waktu itu melahirkan sebuah dari sawah menjadi sebuah pemukiman seperti sekarang ini. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah Pak Tri. Tadi terima kasih cerita loro-loponya sehingga membangkitkan semangat kami yang muda-muda untuk terus berjuang semangat. Bu Irin, terima kasih sudah membuka aura Purituk Songo ini dengan ibu berkeliling dari satu ke satu rumah yang kosong, dari tanah becek yang belum seperti sekarang, sehingga aura Purituk Songo terbuka dari mulai sejak itu. Pak Heru, terima kasih sudah melahirkan sebuah struktur pemerintahan di Purituk Songo ini yang dimulai dari tim 8 sampai 15 sampai Pak Heru menjadi RW pertama kali dan beberapa Pak RT pertama yang ada di Purituk Songo ini, sehingga menjadi struktur pemerintahan yang pada saat ini sangat baik sekali. Terima kasih sekali lagi Pak Heru, Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ini akan menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, semoga ini akan menjadi cerita bersejarah
untuk kita dan generasi penerus kita. Sampai jumpa tahun depan dengan topik dan narasumber yang berbeda, tapi tetap Puri Songo Jua. Mohon maaf apabila saya ada hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.